Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Tianampunan. Saya mahasiswa UINSU dari Akuntansi Syariah semester 6. Jadi di video ini saya bakal menjelaskan apa sih keinginan aku, apa bakat aku, dan kedepannya apakah mungkin bakal terrealisasikan atau tidak berdasarkan survei dari web. Ya, webnya itu namanya temubakat.com. Jadi saya ini seorang mahasiswa biasa, mahasiswa biasa yang dulunya pernah berbidang kesenian di salah satu sekolah, sekolah SMA sih, namanya Madrasah Alia Laboratorium UIN. Saya anak didiknya UIN. Jadi saya belajar seni banyak di sana. Yang saya dapat itu ada seni teater, seni musik, sama seni tari mungkin. Tapi saya lebih suka ke kabaret sih. Jadi seni musikal drama gitu. Dan kebanyakan yang saya ambil itu komedi. Oke, kembali ke topik. Kenapa saya mengambil akuntansi syariah sebagai jalan hidup saya di perkuliahan? Padahal bakat saya itu ada di desain grafis atau di drama atau perfilman. Yang penting yang berkaitan dengan seni. Karena yang pertama, saya kepikiran kalau misalkan seni itu gak ada lagi harganya. Saya kepikiran aja gitu kalau misalkan sebuah seni itu cuman dianggap main-main sama orang-orang. Terkadang orang mikir kalau seni itu hanya sekedar menggambar, tapi mereka nggak tahu kan kalau misalkan untuk menggambar itu kita perlu untuk seperti membuat sketsa atau perspektur tubuh itu kayak tanda tambang tuh buat muka atau buat lengan. Saya yakin kebanyakan orang menggambar, kalau misalnya gambar orang tangannya dimasukin ke kantung karena susah. Jadinya mereka mikir itu kalau misalkan seni itu hanya untuk anak-anak. Jadi tujuan saya lebih ke saya pengen menciptakan suatu produk yang berguna bagi seniman atau bisa berguna bagi orang lain. Kepentingan yang wajib lebih tepatnya kan, bahwasanya kalau misalkan seni itu bukan hanya sekedar aku punya seni, aku publish, udah itu saja. Tak ada kesenangan, hanya cuma sekedar panjat sosial kalau kata anak zaman sekarang, pansos lah ya kan. Jadi saya ini pengen ada satu produk yang melambangkan anak seni. Yang dimana-mana saya yakin anak seni ini pasti bakal dipakai sampai akhir zaman. Semua elektronik itu didasari dari namanya seni. Seperti misalkan robot kalau misalkan hanya sekedar berbentuk kotak saja, mungkin para pembelinya nggak ada yang kepengen gitu. Seperti misalkan HP sekarang tuh kalau misalkan kalian lihat di bagian belakang back covernya itu pasti sekarang udah warna-warni. Itu berkat apa? Itu pasti berkat seni. Nah, mungkin seni itu mati. Seni itu bisa dijual-belikan. Bukan berarti seni itu hanya gambar, hanya pahat. Kita melakukan apa saja, misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya, itu seni. Seni dari mana itu? Seni yang tercela. Misalkan kita tidak membuang sampah sembarangan aja, itu udah termasuk jenis seni. Seni kita dalam hidup. Misalkan kalau misalkan kita nggak melakukan prinsip tersebut, bisa jadi orang suka-suka aja buang sampah sembarangan ya. Pasti kita punya pikiran kalau sampah itu tempatnya di tong sampah, bukan di tempat lain. Oke, selain itu dalam waktu dekat ini saya ada rencana
bikin video, mungkin YouTube ya, kemungkinan, karena nanti saya juga udah kompromi sama teman-teman saya mau bikin, atau saya dan teman-teman saya ini mau mengembangkan seni yang ada di negara Indonesia ini. Mungkin dalam waktu dekat ini kita mau bahas tentang batu gantung yang ada di Danau Toba. Itu sebenarnya batu gantung yang ada di Danau Toba itu sebenarnya dari mana sih? Mungkin itu bakalan saya buat dengan teman-teman saya. Bisa jadi konteksnya itu dalam bentuk cerita, bisa jadi bentuknya dalam bentuk touring atau jalan-jalan, bisa jadi konteksnya itu seperti cerita legenda atau cerita pendek dari kami tentang cerita dari batu gantung tersebut. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, kita kembali ke web temubakat.com. Jadi di sini tertulis bahwasannya Muhammad Alfian Munar, Anda adalah orang yang teratur, rapi, suka melayani, dan segala sesuatu harus direncanakan. Ya, betul sekali. Saya ini orangnya rapi, dan saya kurang suka dengan orang yang kurang mandi. Saya nggak suka. Saya pengennya semuanya teratur dan tidak ada yang berduplik. Kalau misalkan saya kuliah saja, saya kepikiran tuh dari sini saya naik sepeda motor sampai sana berapa menit. Terus dari sini saya ke kampus bakalan singgah ke Indomaret atau tidak. Saya pasti selalu mikir gitu. Dan terkadang saya suka menyesal kalau misalkan hal yang saya rencanakan itu tidak terrealisasikan. Sikap saya yang paling menonjol mungkin kata orang saya ini orangnya pesimis, karena kan setiap kali ada kejadian saya nggak bisa ambil positifnya, saya selalu negatif. Pastinya dalam hal perkuliahan juga sama, seperti saya mendapat nilai C, saya kepikiran ya kalau misalkan C ini berpengaruh sampai ke pekerjaan saya nanti atau apa. Kita lanjut. Suka dengan angka dan data. Sebenarnya nggak 100% benar sih. Saya lebih suka teliti lebih tepatnya. Kalau angka dan data saya kurang suka, karena bisa dibilang membosankan. Makanya saya kepikiran untuk membuat seperti sketsa komedi saja daripada saya menjadi ilmuwan atau peneliti. Tapi dia angka dan data ini termasuk seni loh. Selanjutnya Anda kurang yakin akan sesuatu yang sifatnya intuitif, kecuali Anda juga punya bakat lain yang intuitif. Intuitif itu apa sih? Banyak ide baik yang belum pernah ada maupun dan tidak internalnya. Senang melayani, teratur, pekerja keras, fokus, perfeksionis, dan teliti. Ya, saya bisa dibilang orang yang teliti, tapi kalau dibilang teliti amat juga enggak. Seperti halnya kuliah online ini, saya karena bawaannya itu udah gak enak aja sama kuliah online. Jadi siap menjadi tugas pasti gak pernah teliti. Ujung-ujungnya kalau udah mentok, punya teman contek. Oke, selesai. Ini dari temubakat.com. Jadi saya simpulkan apakah ini sesuai dengan minat bakat saya. 80% saya bilang iya, karena memang beginilah saya.
saya orangnya bukan tipe yang serius, tapi kadang kalau misalkan saya udah serius tak suka dimain-mainkan gitu. Sama halnya seperti saya punya komunitas dan saya yang mengatur komunitas tersebut. Saya kepengen komunitas itu tetap ada, tapi saya selalu pesimis kalau misalkan komunitas itu pasti bakalan bubar. Jadinya ya begitulah. Kedepannya saya ingin buat YouTube seperti yang saya bilang tadi, tapi itu bareng teman-teman saya waktu SMA. Itu memang konsep dari dulu sih, untuk buat video kayak sketch komedi atau pokoknya yang untuk mengembangkan seni di Indonesia untuk go internasional. Karena saya belajar di Gojek itu hanya aplikasi ojek, ya ojek cuma ngantar doang gitu. Tapi ya mereka bisa sampai go internasional berkat apa? Pasti itu berkat marketing mereka bagus, terus pandangan orang lain atau orang luar gitu terhadap Gojek itu bagus, terus cara mereka untuk mengatur keuangan mereka juga bagus, makanya mereka pasti dilirik banyak investor yang akan datang ke mereka gitu. Jadi saya akan belajar dari Gojek bagaimana caranya mereka bisa sukses dan produk mereka bisa go internasional. Oke, sekian. Itu saja dari saya. Saya udah menjelaskan sekitar 10 menit. Mungkin aku tak tahu ini entah berapa menit. Jadi ya, untuk diriku di masa depan, saya cuma mau bilang perbanyak teman aja, perbanyak teman. Karena kalau misalkan kita tidak punya teman, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hidup sendirian itu sebenarnya nggak mungkin. Atau nanti sudah berumah tangga, ya jangan cuma sekedar hanya dengan istri saja gitu, sama orang lain juga. Karena berkat mereka juga bisanya kita semakin lebih luas, semakin banyak pengalaman kita. Karena pengalaman gila itu datang